Oke, selamat datang teman-teman di video tutorial atau video modul mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Kita udah masuk ke pertemuan ke-6, video ke-6 di mata kuliah ini. Dan di sini kita akan bahas tentang analisa biaya dan manfaat. Sebelumnya kita bahas tentang resource ya, resource management. Sekarang kita ngomongin tentang cost management sebenarnya nih. Apa aja yang akan kita bahas di sini? Kita akan mulai aja ya. Pertama ada dua sih kita yang akan bahasnya, analisa biaya dan analisa manfaat gitu ya. Untuk menganalisa kelayakan ekonomi digunakan kalkulasi yang dinamakan cost benefit analysis atau analisa biaya dan manfaat. Jadi selain cost ada juga benefit ya di sini yang kita akan bahas dan kita akan hitung sebenarnya di sini ya. Karena kita ngomongin biaya, kita ngomongin ke uang, jadi ada perhitungan-perhitungan yang akan dilakukan di sini. Juga adapun tujuan dari analisis biaya dan manfaat ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pengguna apakah manfaat yang diperoleh dari sistem baru ini lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Juga kita bisa di sini mendetailkan biaya atau cost yang dikeluarkan tuh dari mana aja. Tidak hanya total-total saja gitu ya, tapi kita buat rinciannya nih. Rinciannya misalkan untuk apa aja dan digunakan selama berapa lama gitu kan ya. Selain cost, biaya dan manfaat, juga kita akan mempelajari rincian biaya itu seperti apa. Selanjutnya, pada analisis biaya dan manfaat, ada beberapa metode kuantitatif atau perhitungan ya, yang digunakan untuk menentukan standar kelayakan proyek. Ada payback period atau analisis periode pengembalian, ada net present value atau analisis nilai sekarang bersih, ada return on investment, analisis pengembalian investasi, ada juga internal rate of return, pengembalian internal, tingkat pengembalian internal. Di beberapa metode lah ya, beberapa yang digunakan untuk menghitung biaya dan manfaat. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh dari sebuah tabel rincian biaya dan manfaatnya. Jadi kita contohnya ini ada sistem pembelajaran berbasis komputer untuk sebuah SMP ya, untuk melengkapi sistem pembelajaran yang sudah ada. Seperti apa contohnya? Nah ini, jadi kalau dalam proyek ini lebih ke ada pengembangan sistemnya, ada pengadaan fiskalnya, yaitu ada lebih ke perangkat kerasnya nih. Perangkat kerasnya kita beli 2 unit gitu kan ya, sebesar segini. Ada juga LCD proyektor gitu kan ya. Ada juga software education pack-nya gitu ya, mungkin e-learning, sehingga ada biaya pelatihan untuk 8 orang dan biaya pemeliharaan. Nah, ke 1, 2, 3, 4, 5 ini dilakukan di tahun pertama. Jadi di tahun pertama itu ada biaya-biaya seperti ini gitu kan ya. Sedangkan di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat hanya ada biaya pemeliharaan. Tidak ada lagi biaya perangkat keras atau pembelian softwarenya gitu kan ya. Hanya ada biaya pemeliharaan untuk tahun kedua, 3, dan 4. Jadi kalau di total, jadi total biaya untuk tahun pertama itu adalah 25 juta. Ini mungkin nilai kecil dulu aja hanya karena tadi levelnya ada level SMP sih. Pembuatan apa tadi? Sistem pembelajaran komputer ya untuk di SMP. Unitnya pun tidak banyak sebenarnya ini. Jadi inilah tabel rincian biayanya untuk si proyek sistem informasi ini. Jadi hanya dituliskan saja nilai-nilai untuk tahun pertamanya berapa aja, lalu di total, tahun kedua berapa, tahun ketiga dan tahun keempat berapa. Jadi dilihat dalam kurun waktu 4 tahun.
Di sini juga sebenarnya bisa aja kalau ada nilai untuk pengembangan sistem, pengadaan fiskal itu berapa gitu ya, pengadaannya berapa itu bisa ditulis nilainya, tapi di sini ini tidak ada biayanya gitu ya. Yang ada biayanya hanya biaya pembelian-pembelian seperti ini, juga pelatihan dan pemeliharaan. Ini lebih ke tabel rincian biaya ya, seperti ini. Kalau kita lanjut, ini ada tabel rincian manfaat gitu. Jadi sebenarnya manfaat apa yang timbul dari adanya sistem tadi ya, sistem pembelajaran tadi. Kita bisa dibagi menjadi dua manfaat. Ada manfaat yang berwujud, ada yang tidak berwujud gitu ya, tidak wujud. Kalau yang berwujudnya adalah peningkatan biaya pendidikan. Itu manfaatnya adalah karena kita sudah punya komputer gitu istilahnya, punya pembelajaran komputer, biaya pendidikan yang masuk naik nih, gitu kan ya. Naik di tahun ke-1 sih tidak ada penambahan manfaat, tapi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, karena biaya pendidikan naik, maka pendapatan sekolah pun naik. Nah, di sini anggaplah naik 3.400.000, tahun ketiga 4.420.000, tahun keempat 5.700.000 gitu ya. Sedangkan ada juga yang berwujudnya peningkatan informasi yang terlihat yang dipakai di sekolah itu meningkat, maka ada nilai manfaatnya. Tahun kedua itu terlihat ada 4 juta, ini 5 juta, dan tahun keempat 7 juta. Itu untuk yang terlihat gitu ya, peningkatan informasi dan peningkatan biaya pendidikan. Kita bisa menghitung juga dengan parameter-parameter atau indikator lain gitu, yang manfaatnya itu seperti apa. Sedangkan yang poin kedua adalah manfaat yang tidak berwujud, itu yaitu perbaikan citra atau nama baik. Jadi mungkin sekolah ini dikenal nih sudah punya sistem e-learning-nya gitu, maka citranya naik gitu. Itu tidak berwujud kan citra tuh, maka dimasukkan ke dalam sini. Walaupun peningkatan citra itu menghasilkan juga sebenarnya keuntungan yang bisa dihitung dengan uang seperti ini. Mungkin di tahun pertama ini belum terasa manfaatnya karena di tahun pertama sistem baru ada gitu ya, si proyek ini baru dilaksanakan. Tapi di tahun kedua, 3 dan 4 muncullah nilai-nilai manfaat ini. Yang kalau kita total di tahun kedua itu nilainya 8.700.000, di tahun ketiga 11 juta, di tahun keempat 15 juta. Gitu. Sudah terlihat ya sebenarnya total biayanya berapa dan total manfaatnya berapa sekarang. Seperti itu ya. Ini kita bisa juga detailkan dengan manfaat-manfaat lain sebenarnya. Jadi kalau terasa ada manfaatnya kita bisa tulis di sini. Atau ada biaya lain juga bisa ditulis di sini. Jadi ini dua tabel yang berbeda ya. Nah, dari sinilah kita berdasarkan rincian biaya dan manfaat di dua tabel di atas, maka dilakukan analisis biaya dan manfaat berikut. Nah, kita gabungkan tuh dua tabel tadi menjadi tabel ketiga ini. Ada total biaya tahun pertama ada 25 juta, tahun keduanya kecil 500, 600, dan 600 nih. Lalu total manfaatnya di tahun pertama belum ada, tapi di tahun kedua mulai terasa, tahun ketiga mulai terasa, tahun keempat juga mulai terasa. Juga kita bisa lihat selisih total biaya dan manfaat dari tahun ke tahun. Karena tahun pertama belum ada manfaatnya, terasanya adalah minus ya, minus 25 juta. Tapi di tahun kedua, tiga, keempat, karena ininya pun kecil ya, biayanya kecil, tapi manfaatnya terasa besar. Tapi kalau kita lihat total keseluruhannya nih, total seluruh biaya selama 4 tahun itu ada 26.750.000. Sedangkan total manfaat yang didapat selama 4 tahun itu adalah 35.639.000. Jadi bisa disimpulkan bahwa selama 4 tahun kita merasakan manfaatnya adalah 8.889.000 gitu. Jadi ternyata memang masih surplus gitu ya. Jadi masih plus apa namanya? Secara nilai yang kita keluarkan dan nilai yang kita dapatkan masih lebih besar yang didapatkan. Bisa dibilang ini surplus gitu kan ya. Si biaya dan manfaatnya ini. Nah ini,
ada istilahnya return on investment. Jadi analisa return on investment itu adalah besarnya keuntungan yang diperoleh dalam persen selama periode yang telah ditentukan untuk menjalankan proyek. Jika persentasenya ROI itu return on investment ya singkatan, jika ROI bernilai positif, maka dianggap layak. Jika ROI-nya bernilai negatif, maka dianggap tidak layak. Pakai rumus yang ini. Total manfaat dikurangi total biaya, diperkan total biaya dikali 100%. Seperti ini. Jadi 35 juta sekian, dikurangi 26 juta sekian, dibagi 26 juta gitu ya. Kali 100%, maka kita mendapatkan nilai 33%. Plus ya, plus 33%, berarti secara return on investment balik modal gitu, bahkan lebih. Jadi maka berhak dianggap layak si proyek ini tuh. Anggapan adalah totalnya selisihnya aja kurang gitu ya, minus gitu ya. Proyek ini dianggap tidak layak karena tidak mendatangkan manfaat terhadap user yang memesannya gitu. Jadi kita perlu rincian biayanya dulu berapa, juga rincian manfaat, baik yang berwujud maupun tidak berwujud ya. Lalu kita bisa hitung return on investment-nya seperti ini. Hanya dengan mengurangi total manfaat dengan total biaya, lalu dibagi dengan total biaya. Jadi menghasilkan persentase return on investment. Seperti itu. Jadi cara paling mudah ya untuk mengatakan proyek ini layak atau tidak seperti ini. Menggunakan tabel seperti ini. Oke, itu analisa biaya dan manfaat. Nah, kalau ini sih tabel perkiraan. Jadi kalau sebelum proyeknya dijalankan, ada juga tabel perkiraan biaya proyek gitu ya. Jadi kalau ini kita menghitung rincian. Jadi sebenarnya kalau tadi itu lebih ke pembelian hardware ya, seperti ini. Tapi kalau misalkan ada biaya pengembangan sistem. Nah, misalkan biaya pengembangan sistem ini kita ingin detailkan lebih dalam, seberapa lama sih, seberapa besar biaya pengembangan sistem. Nah, kita bisa rinci dengan seperti ini. Anggaplah satu proyek itu dikerjakan dalam durasi 3 bulan. Dan ini kita juga punya jumlah orangnya. Misalkan proyek manager 1 orang, database 2 orang, web 2 orang, Android 2 orang, iOS 2 orang. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. 9 orang dalam waktu 3 bulan. Kita harus mengeluarkan honornya. Kita honor untuk pembuatan sistemnya gitu ya. Maka dihitung dari ini nilai honor masing-masing role. Misalkan proyeknya 10 juta dikali 3 bulan kali 1 orang, maka menghasilkan sekian. Database, API dan database 5 juta kali 3 bulan kali 2 orang. Nilainya sekian. Web developer gitu ya, 5 juta kali 3 bulan kali 2 orang, sekian juga. Sedangkan ini Android dan iOS juga dihitung berapa orang. Menghasilkan total sebegini. Ini contoh tabel perkiraan biaya proyek. Jadi kita ini yang biasanya akan diberikan kepada stakeholder. Apakah stakeholdernya itu proyek owner ya? Apakah menerima atau tidak gitu si nilai proyek ini. Kalau misalkan diterima, kita bisa lanjutkan proyeknya. Tapi kalau tidak, mungkin proyeknya tidak berjalan karena mungkin oleh product owner itu dianggap terlalu besar. Jadi kita bisa kurang-kurangin kah gitu, atau mungkin waktunya yang lebih pendekkan. Tapi resiko waktunya pendek adalah proyek tidak jalan sebenarnya. Jadi harus dengan waktu yang ideal dan juga orang yang ideal. Seperti itu. Oke, sudah selesai sih materi untuk pertemuan ke-6 ini. Jadi kita membahas rincian biaya dan manfaat, juga kita bikin tabel perkiraan biaya cukup detail sebenarnya ini. Cukup detail untuk sebuah perkiraan biaya proyek.
sistem informasi ya, bikin produk software. Seperti itu. Mudah-mudahan dipahami ya sama teman-teman semua di sini. Jadi kita bisa bikin sekarang nih, bikin dokumennya, dokumen biaya atau dokumen cost untuk sebuah proyek. Oke, kalau sudah mungkin saya akhiri video kali ini yang membahas tentang cost management. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Dengan saya Gelar Aditya Pertama, terima kasih.